Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa bermajelis ilmu, nikmat masih dimudahkan berbagai macam ketaatan, serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tapi insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita, yang mana kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Asr. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan, yaitu tafsir surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan surat ini berisi ancaman serta azab bagi orang-orang yang sifatnya itu suka mengumpat dan suka mencela. Itu berupa azab Allah SWT yang pedih, neraka Allah SWT yang dinyalakan. Dan di surat ini juga disebutkan sifat-sifat mereka, sifat para pengumpat, sifat para pencela yang hendaknya kita menjauhi sifat-sifat tersebut. Tapi Allah SWT berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mana sifat mereka para pengumpat dan para pencela itu, mereka senantiasa mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka hartanya dapat mengekalkannya. Kala, sekali-kali tidak, kata Allah. La yumbadanna fil hutamah. Justru mereka kelak akan dimasukkan, dilemparkan ke neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah engkau apa itu hutamah? Narullahil muqadah, yaitu neraka Allah, api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana sifat api tersebut membakar sampai ke hati-hati, sampai ke jantung. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya di atas mereka itu tertutup rapat sehingga mereka tidak keluar dari neraka tersebut. Fi 'amadim mumaddadah, sedang mereka itu sambil diazab di neraka diikat di tiang-tiang yang panjang. Dari ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk ke dalam tafsirnya. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wailun. Kalau bahasa terjemahnya celaka.
likulli humazatil lumazah, bagi setiap pengumpat dan pencela. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, kata wail di sini para ulama menyebutkan ada dua makna. Pertama, wail artinya doa keburukan, yaitu berupa khusran, kerugian, halak, kebinasaan, azab. Ini makna yang pertama, yaitu azab, kecelakaan, kebinasaan bagi setiap para pengumpat dan para pencela. Adapun makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, yaitu wail di sini salah satu nama lembah yang ada di dalam api neraka. Berarti kalau misalkan kita ikut penafsiran ini, celakalah atau nerakalah bagi setiap para pengumpat dan para pencela. Dari kedua penafsiran ini tidak bertentangan satu sama lain, justru saling menguatkan. Yang satu menafsirkan wail di sini adalah doa berupa keburukan, yang lainnya menafsirkan berupa salah satu lembah yang ada di dalam neraka, tidak bertentangan. Ini dalam tafsir disebut dengan ikhtilaf tanawwu', yaitu ikhtilaf yang tidak bertentangan, masih bisa dikompromikan, masih bisa dijamak. Ya, kalau misalnya kita menjamak penafsiran yang ada dari kata wail, yaitu celakalah, kebinasaanlah, kerugianlah, serta azab yang pedih yang Allah sediakan bagi para pengumpat, para pencela, yaitu azabnya kelak di neraka. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, celaka itu atau neraka itu bagi siapa? Likulli humazatin lumazah, yaitu bagi setiap para pengumpat. Humazah artinya para pengumpat kalau bahasa kita, lumazah artinya para pencela. Jadi para ulama menafsirkan kata humazah atau pengumpat yaitu identik dengan perbuatan. Jadi mencelanya, mengganggunya dengan perbuatan. Adapun lumazah maka mencelanya, mengganggunya dengan lisan. Sebenarnya penafsiran terkait humazah lumazah banyak sekali. Bahkan disebutkan di sini ada kurang lebih 7 penafsiran yang salah satunya saling berkaitan, tidak bertentangan. Ada yang mengatakan lumazah dengan isyarah, kemudian humazah dengan perbuatan, begitupun sebaliknya, humazah dengan isyarah, lumazah dengan perbuatan. Yang jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, orang-orang yang merendahkan orang lain, mencela orang lain baik dengan isyarat, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Wail, celakalah. Dan kata wail ini jika kita perhatikan dalam Al-Qur'an, surat yang dibuka dengan kata wail hanya ada 2 di dalam Al-Quran, yaitu surah apa yang pertama? Mutaffifin. Yang kedua Al-Humazah. Dua-duanya berkaitan dengan hak manusia. Kalau di Al-Mutaffifin yaitu berkaitan dengan harta manusia. Kalau yang di surah Al-Humazah ini berkaitan dengan kehormatan manusia. Pada soal mutaffifin gimana? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau di surah mutaffifin itu celaka bagi orang yang curang. Gimana sifat orang yang curang? Yaitu ketika mereka bertransaksi, menimbang dengan orang lain, ingin disempurnakan. Tapi ketika mereka bertransaksi dengan orang lain, mereka selaku penjual, mereka mengurangi. Ini terkait hak orang lain, zalim namanya, celaka.
Adapun di surah Al-Humazah ini berkaitan dengan arad, kehormatan. Kehormatan seorang muslim haram. Tidak boleh kita mencelaknya, meremehkannya, menggibahnya. Maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya saling bersaudara. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wa la yahqiruhu, tidak boleh merendahkannya. Ya subhanallah, Islam ini luar biasa. Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya ibadah mahdoh, ibadah kita dengan Allah semata, akan tapi terkait muamalah kita dengan sesama orang lain, Islam melarang untuk menzalimi orang lain. Bahkan urusannya panjang jika menzalimi orang lain itu. Kata salah seorang salaf, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, engkau bertemu dengan Allah membawa 70 dosa yang berkaitan antara engkau dengan Allah itu lebih ringan daripada engkau membawa satu dosa yang kaitannya dengan sesama hamba. Karena 70 dosa yang kaitannya dengan Allah bisa jadi Allah mengampuni, dan Allah Maha Pengampun. Adapun yang berkaitan dengan hak hamba, maka tidak akan gugur kecuali hamba tersebut yang ia zalimi merelakannya, meridhoinya, atau melepaskan, sudah hak saya biarkan, tidak akan menuntut. Jadi hak yang berkaitan dengan orang lain itu tidak bisa hanya sekedar taubat sama Allah, nggak bisa. Oleh karena para ulama menyebutkan apa? Yang namanya syarat taubat itu 3. Pertama, meninggalkannya, menyesal, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya. Adapun yang berkaitan dengan hak orang lain, maka wajib ditunaikan hak tersebut. Jika berkaitan dengan harta, hartanya harus dibalikin. Harus. Kalau nggak balikin di dunia, nanti pada hari kiamat nuntut dia. Dan ketika nuntut di hari kiamat, nggak bisa kita balikan hartanya. Na'udzubillah. Yang bisa kita kembalikan pahala kebaikan kita. Jika pahala kebaikan kita sudah habis, maka keburukan mereka akan dilemparkan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, ittaquz zulma, takutlah kalian terkait kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Karena yang namanya kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Kerugian yang sangat besar sekali nanti penyesalannya jika kita mendapatkan hal tersebut. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika bertanya kepada para sahabat, siapa itu orang yang muflis? Atadruna mal muflis? Kata Nabi SAW, tahukah engkau siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang rugi, orang yang muflis di antara kami, kata para sahabat, orang yang tidak punya uang, tidak punya perhiasan dunia. Itu pola pikir manusia normal. Orang yang rugi, orang yang punya apa-apa. Tapi Nabi Muhammad SAW menggambarkan kerugian yang bukan hanya rugi dunia saja, akan tapi rugi sampai akhirat. Beliau menyebutkan bahwa yang namanya al-muflis yaitu orang yang datang pada hari kiamat. Dia datang dengan berbagai macam pahala. Dia sholat, dia puasa, dia melakukan berbagai macam ketaatan, akan tetapi qad syatama hada, dia sudah menodai kehormatan fulan. Qad akhadha mala hada, dia sudah mengambil harta fulan. Dia menzalimi orang lain, maka resikonya apa kelak pada hari kiamat? Maka kebaikannya akan diberikan kepada orang yang ia zalimi. Jika sudah habis kebaikan yang ia miliki, maka keburukan orang yang ia zalimi dilemparkan kepada dia. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kezaliman yang berkaitan dengan hak makhluk itu panjang kaitannya sampai hari kiamat. Oleh karena ya, hendaknya kita berhati-hati masalah kezaliman ini. Allah SWT dengan tegas mengatakan,
inni haramtu zulma ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, hai hamba-hambaku, aku mengharamkan zalim atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, enggak boleh saling menzalimi. Fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait balasan bagi orang-orang yang zalim yang berkaitan dengan hak makhluk. Di surah Al-Humazah ini ayat pertama, Rasulullah mengatakan dengan tegas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya harta-harta kalian, kemudian kehormatan kalian, kemudian darah kalian haram atas kalian. Jadi tiga hal ini mesti kita jauhi. Kezaliman yang berkaitan dengan harta, nggak boleh ngambil harta orang lain dengan suatu yang haram, meskipun spesial. Karena spesial itu jika tidak minta kehalalan di dunia ini ditagih nanti di akhirat. Yang kedua berkaitan dengan dima'akum, berkaitan dengan darah. Ini sangat fatal sekali akibatnya kalau seorang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Begitupun yang terakhir a'radakum, yang berkaitan dengan kehormatan, seperti menggibah, mencela, meremehkan, tidak boleh. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat orang yang suka mencela, merendahkan, meremehkan, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala allazi jama'a malahu wa 'addadah. Sifat mereka suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian menghitungnya serta menyebutkan di hadapan manusia dalam rangka bangga diri, sombong. Saya punya rumah besar, rumahnya lebih dari satu, kemudian mobil saya banyak, semuanya bagus, begitupun motor saya lebih dari satu, tanah saya luas, sawah saya luas, dan lain sebagainya. Dia hitung-hitung, dia sebutkan. Tafakhuran, dia dalam rangka bangga diri, sombong. Maka ini sesuatu yang tercela. Dan sifat seperti ini akan nampak tentunya ketika seorang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu sombong. Bahkan di ayat pertama pun ketika dia mencela, merendahkan, meremehkan orang lain, pada hakikatnya dia sombong. Karena biasanya orang yang sombong itu menganggap orang lain rendah, remeh, nggak ada apa-apanya, dia merasa tinggi. Jadi erat kaitan sifat pertama dengan sifat, atau ayat pertama dengan kedua, erat kaitannya. Orang yang merendahkan orang lain, orang yang mencela orang lain, biasanya mereka juga bangga diri, menyebutkan terkait harta-harta dunia yang ia miliki. Oleh karena ini nanti disebutkan di ayat ke-7, yaitu azabnya Allah akan bakar sampai ke hati-hati mereka. Kenapa disebutkan hati? Karena memang di dalam hati itu letak kesombongan mereka. Di dalam hati itu letak kesombongan mereka, sehingga muncul kepada perbuatan mereka. Kalau misalkan hati ini beres, maka dia tidak akan meremehkan orang lain, tidak akan merendahkan orang lain, tidak akan sombong. Karena yang namanya sombong itu pengaruhnya sangat jelek sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kibr, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya mithqala dzarratin min kibr, yang ada dalam hatinya itu mithqal, sesuatu yang sangat kecil sekali dari kesombongan, enggak akan masuk surga. Taib, ini ayat
kedua, alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Mereka itu senantiasa mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tapi kalau misalkan mengumpulkan hartanya dengan tujuan yang benar, misalkan dia mengumpulkan harta ingin nabung supaya bisa sedekah, bisa umrah, bisa haji, bisa traktir misalkan orang tuanya, bisa transfer kerabatnya, maka ini terpuji. Yang tercela itu ketika dia kumpulkan kemudian tujuannya gak jelas, bahkan tujuannya maksiat, kemudian dia hitung-hitung, dia sebutkan di hadapan manusia tafakhuran, dalam keadaan bangga diri, ini tercela. Adapun mengumpulkan dunia kemudian tidak terbuai dan terlena dengannya, hanya sekedarnya saja dia kerja, memang tujuannya untuk membiayai keluarganya, tujuannya untuk menafkahi keluarganya, kemudian bersilaturahim, bersedekah, berhaji, berumrah dan lain sebagainya, membantu dakwah, maka ini terpuji. Yang tercela itu ketika menghitung, mengumpulkan sesuatu yang mentok dia di sana, sudah menghitung, mengumpulkan urusan dunia terus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat ketiga Allah SWT berfirman, yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka hartanya dapat mengekalkannya. Ini sifat para pencela, para pengumpat. Selain dari mereka mengumpulkan dan menghitung-hitung harta, mereka mengira hartanya dapat mengekalkannya. Ini tentu sesuatu yang salah. Oleh karena Allah membantah di ayat keempat, kalla, sekali-kali tidak. Harta tersebut tidak akan mengekalkan kalian. Jangankan mengekalkan, nambah umur 1 detik pun tidak akan bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal, maka tidak bisa dipundurkan, tidak bisa diakhirkan meskipun sesaat. Kalau misalkan ajalnya sudah tiba, maka sudah nggak bisa diakhirkan, meskipun dia beli dengan seluruh harta yang ia miliki. Misalkan hartanya seluruh dunia dia miliki, nggak akan bisa mengakhirkan ajal. Oleh karenanya ada istilah time is money, salah. Waktu adalah uang. Yang benar apa? Waktu lebih mahal daripada uang. Al-waktu agla minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada uang. Karena yang namanya uang itu ketika hilang bisa kita cari. Adapun waktu ketika hilang nggak bisa kita beli, nggak bisa kita cari. Yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait urgensi waktu, pentingnya waktu. Bahkan tidaklah seorang keluar dari kerugian kecuali orang-orang yang dia bisa memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu di pertemuan kemarin ketika kita membahas surat Al-Asr. Jadi pada ayat ketiga ini Allah SWT menyebutkan sifat mereka, para pengumpat, para pencela. Itu mereka mengira harta yang mereka kumpulkan akan mengekalkan kalian, mengekalkan mereka. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Justru mereka kelak akan dilemparkan ke neraka hutamah. Hutamah kalau bahasa kita itu sesuatu yang menghancurkan. Dan sifat neraka disebut hutamah karena neraka itu sangat menghancurkan. Bahkan api yang ada di dunia ini saja, kalau misalkan dipakai untuk membakar manusia, hancur tidak manusia? Hancur, lebur. Lalu apa kiranya dengan api neraka? Yang mana api dunia ini jika dibandingkan dengan api neraka nggak ada apa-apanya. Kata Nabi Muhammad SAW, narukum allati tuqiduna, neraka atau api yang kalian gunakan di dunia ini, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, hanya 1 bagian dari 70 bagian api neraka.
Ya misalkan api yang kita kenal di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Panas api neraka itu 70 kali lipat. Sangat mengerikan, seorang dibakar di dunia saja dengan api, dia hancur lebur. Lalu bagaimana dengan 70 kali lipat yang lebih hancur lagi? Kan tapi kalau api dunia dibakar kemudian hancur sudah beres. Kalau di neraka, ketika seorang dibakar dengan 70 kali api yang lebih panas dari api dunia kemudian hancur kembali lagi. Terus seperti itu. Jika orang kafir selama-lamanya, jika orang muslim maka sesuai dengan kadar dosanya. Ini sangat mengerikan api neraka itu. Bahkan yang menunjukkan ngerinya api neraka, yaitu seorang ketika diletakkan bara api yang ada di dalam api neraka di atas kakinya, maka yang meleleh kepalanya. Subhanallah, ini mengerikan sekali. Yang menginjak bara api, kakinya yang meleleh kepalanya sampai tembus ke kepalanya. Orang tersebut mengira dia yang paling berat siksanya di dalam api neraka, padahal dia yang paling ringan siksanya. Ini yang paling ringan seperti ini siksanya, apalagi siksa yang paling dahsyat, yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang sifatnya suka meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, mengumpul-ngumpulkan harta dengan tujuan yang jelas. Dia mengira hartanya akan mengekalkan. Allah mengatakan justru hal tersebut akan membuat mereka disiksa, diazab di al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Api Allah yang dinyalakan. Dan ketika api ini dinisbahkan kepada Allah, berarti apinya luar biasa. Karena sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah luar biasa. Seperti misalkan Baitullah, rumah Allah, ini mempunyai keistimewaan Baitullah. Begitupun naqatullah, onta Allah, mempunyai keistimewaan. Nah, begitupun ini narullah, neraka Allah al-muqadah yang dinyalakan. Dari sekarang sudah ada neraka itu. Neraka sampai sekarang sudah ada. Sudah dinyalakan. Dan kelak pada hari kiamat siap membakar para penghuninya. Semoga Allah SWT lindungi kita dari neraka. Allah. Yang mana neraka tersebut? Allati tattali'u 'alal afidah. Neraka tersebut, api tersebut membakar sampai ke hati-hati. Sampai ke hati ngebakarnya itu. Tadi sudah disebutkan. Kenapa di sini Allah SWT menyebutkan hati, membakar sampai ke hati mereka? Karena dari hati inilah sumber kerusakan mereka. Disebabkan hati yang rusak ini, mereka mengumpat, mereka mencela, mereka menggibah, mereka merendahkan orang lain, mereka zalim, mereka sombong, serta penyakit hati lainnya. Oleh karena Allah mengatakan itu api membakar sampai hati mereka. Tidaklah mereka melakukan sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya, kecuali hatinya tidak beres, hatinya tidak benar. Kalau hatinya benar, hatinya beres, maka amalnya pun akan beres. Kata Nabi Muhammad SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika baik segumpal daging tersebut, maka baik seluruh tubuhnya. Jika buruk segumpal daging tersebut, buruk pula seluruh tubuhnya. Apa segumpal daging tersebut? Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati. Dia memisahkan hati beres, yang lainnya pasti ngikut. Kalau hati nggak beres, yang lainnya tidak akan beres. Oleh karena koreksi kita. Kadang misalkan kita keluar kata-kata yang kurang baik, keluar sikap yang kurang baik, ini berarti ada indikasi hati kita sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak benar. Karena sudah pasti hati yang benar, hati yang bersih akan membuahkan amalan yang baik,
Hati yang benar, yang bersih akan membuat kata-kata baik, lisan baik, tangan baik, mata baik, pendengaran baik, kaki baik, tangan baik, seluruhnya. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, jadi Allah menyebutkan di ayat ke-7 ini salah satu sifat api Allah, neraka Allah, al-hutama, yaitu allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Dan ini apa? Salah satu sifat api neraka, sampai membakar ke hati. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya perbedaan api dunia dengan api yang ada di neraka sana, kalau api dunia yang pertama kali terbakar apa? Bagian luar dulu. Bagian luar dulu baru masuk ke bagian dalam. Adapun api neraka langsung bagian dalamnya. Alhamdulillah, dari mengerikan. Baik, selanjutnya di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha 'alaihim muqsadah. Semuanya di atas mereka itu tertutup. Yani neraka yang kelak mereka akan masuk di dalamnya tertutup, enggak bisa keluar mereka itu. Yuriduna ay yakhruju, kata Allah. Mereka itu ingin keluar dari neraka, wa ma hum bi kharijina minha. Padahal mereka tidak akan keluar. Walahum adzabun muqim. Bagi mereka itu ada azab yang muqim, terus menerus. Iqamah itu, muqim itu digunakan untuk yang terus menerus. Jadi mereka ingin keluar dari api neraka, akan tetapi tentunya tidak bisa. Mahum bi kharijina minha, mereka tidak akan keluar dari api neraka tersebut. Ini mengerikan sekali. Kita saja naudzubillahi min dzalik, ketika misalkan berada di suatu tempat, kemudian di sekitar kita api begitu menyala-nyala, kita takut. Itu baru melihat saja tidak terbakar, baru melihat saja takut. Apalagi kalau misalkan membakar yang ada di sekeliling kita, tambah takut kita. Apalagi naudzubillah kalau kita yang dibakar, lebih takut lagi. Tapi kalau dunia ini bisa kabur, bisa mengelak, bisa lari, bisa panggil pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Ada usaha yang bisa kita lakukan. Adapun di neraka nggak bisa. Orang yang dibakar di api neraka nggak bisa mereka minta bantuan, bisa memadamkan api atau keluar kabur, nggak bisa. Ini mengerikan sekali adab itu. Dan ini hendaknya kita ingat-ingat ketika kita mulai lalai. Kita ingat-ingat ketika kita ingin maksiat. Karena ini pengerem kita. Pengerem maksiatlah ingat azab yang Allah sediakan bagi para pelaku maksiat. Kalau nggak ingat azab, ya sudah, maksiat terus jalan, kelalaian terus dilakukan. Adapun kalau misalnya kita ingat bahwasanya di hadapan kita kelak ada neraka yang mengerikan, di hadapan kita pilihannya cuma ada dua, imma surga, imma neraka, nggak ada yang ketiga, ya kita semangat, terdorong untuk terus melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, dan terdorong untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena sebenarnya apa yang kita pelajari dari ilmu agama ini intinya cuma itu saja. Intinya cuma itu saja, bagaimana kita bisa taat dan bagaimana kita bisa jauh dari maksiat. Karena tapi manusia terkadang lalai atau bahkan mungkin sering lalai. Oleh karena harus diingatkan lagi, harus belajar lagi. Kalau tidak belajar lagi, kalau tidak diingatkan lagi, ya awalnya mungkin jauhnya sedikit, jauh sedikit, terus sedikit, semakin jauh. Dan ketika jauh, ketika diingatkan sulit. Tapi ketika misalkan kita jauh sedikit, ngaji lagi, diingatkan, ingat lagi, bagus, alhamdulillah. Kemudian kita misalkan ngaji lagi, kemudian jauh sedikit, ngaji lagi, diingatkan kembali, alhamdulillah. Terus seperti itu, nggak apa-apa. Jungkir balik kita supaya bisa tahan. Daripada kita sudah lalai, sudah jauh lagi dari majelis ilmu, jauh dari ngaji, jauh dari ketaatan, jauh dari orang soleh, jauh dari lingkungan soleh, ya sulit nanti kita bangkit. Misalkan orang yang suka naik gunung, tentu ketika awal kali misalkan mereka atau terbiasa mereka naik gunung, kemudian sampai di ketinggian misalkan 20 km, itu lebih mudah daripada misalkan mereka sudah 20 km kemudian jatuh sampai
5 kilometer jatuhnya, sehingga apa? Dia harus naik kembali 5 kilometer dari jarak yang sebelumnya dia sudah tempuh. Nah, bagi dia itu menempuh jarak 20 kilometer lebih mudah daripada menempuh dari 15 ke 20. Kenapa? Karena awalnya sudah dia semangat, adapun sudah jatuh sulit lagi. Nah, begitupun kalau misalkan orang sudah kenal sunnah, sudah ngaji, kemudian jauh, untuk bangkitnya lebih sulit. Karena semakin jauh semakin sulit untuk bangkit. Beda kalau misalkan sudah jauh sedikit bangkit lagi itu insya Allah lebih mudah. Makanya jangan sampai tinggalkan majelis ilmu. Terus paksakan untuk bisa hadir majelis ilmu. Sesibuk apapun kita harus paksakan. Terlebih kajian rutin yang bahas secara runut dari awal pembahasan sampai akhir, seperti itu. Tematik penting bisa kita hadiri, misalkan sekali-kali, akan tapi tematik terus tentu kurang baik untuk kedalaman ilmu kita, keistiqomahan kita. Bahkan ada istilah apa, yang sekedar rame-ramean, yang sekedar ketemu kemudian setelahnya Allah alam apa yang didapatkan, enggak seperti itu. Tapi ilmu yang kita pelajari bagaimana ilmu yang bisa merubah hati kita, merubah kita menjadi lebih baik, merubah lisan kita, merubah pendengaran kita jadi lebih baik. Inilah yang diajarkan oleh salafus saleh. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan bahwasanya para salafus saleh itu ketika mereka mulai ngaji langsung terlihat dari khusyuknya tambah khusyuk, kemudian terlihat dari ucapannya lebih baik lagi, kemudian tujuannya lebih baik lagi, terlihat. Kita seperti kalau ngaji misalkan aku manhaj salaf seperti itu harus terlihat pada suluk kita, akhlak kita, muamalah kita. Jangan yang sekedar variasi saja, ngaji udah nggak ada hasilnya, enggak. Akan tapi bagaimana ngaji tersebut bisa merubah kita ke arah lebih baik. Di ayat terakhir udah masuk kalian Isya juga, fi amadin mumaddadah, mereka itu selain tidak bisa keluar, di atasnya itu tertutup, mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Auzubillah min dzalik. Ini azab di atas azab. Allah alam bisa, silakan ada.